Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurjarin Fitri dari kelas 5A dengan NIM 444190032. Saya akan menjelaskan tentang translasi dan transkripsi DNA. Pertama itu aplikasi pada produk pangan. Ketika seseorang mengalami MUDI, bisa dicirikan jika orang tersebut mengalami kekurangan protein. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi protein seperti daging, ikan, susu, telur, dan lain-lain. Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintetis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Apa sih sebenarnya sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, dan sitosin, dan urasil. Secara sederhananya, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, di sini ada definisi translasi. Translasi adalah tahap penerus dari transkripsi. Dalam tahap ini terjadi proses penerjemah urutan kodon pada mRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino. Proses ini terjadi di sitoplasma oleh ribosom. Ribosom terdiri atas dua unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Penerjemah satu kodon menghasilkan satu asam amino. Dalam proses translasi terdiri 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Menurut Mili, Y 2010. Inisiasi adalah sintesis popliptida mRNA tRNA yang pertama dari subunit ribosom dan berkumpul bersama. Lalu ada elongasi. Elongasi ini terjadi sejumlah mRNA menambahkan asam amino konsentrasi popliptida secara satu persatu. Lalu yang terakhir ada terminasi. Terminasi adalah ribosom menjadi stop kodon sintetis popliptida diakhiri dan popliptida dilepaskan. Nah, di sini ada tahap proses terjadinya translasi. Pertama ini ada inisiasi. Nah, di sini itu ada pertama itu ada mRNA. Di sini tahap pertamanya terjadinya translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Nah, yang kedua ini ada tahap elongasi. Di sini ada kodon diterjemahkan, ada tRNA, asam amino, dan rantai popliptida. Tahap setelah inisiasi ada elongasi. Pada tahap ini kodon yang dibawa RNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai popliptida. Yang terakhir di sini ada terminasi. Proses translasi terakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar ini, yang terjadi kodon stop adalah AUU. Selanjutnya ada definisi transkripsi. Transkripsi yaitu proses penyalinan data yang terdapat pada pita sequence DNA, yaitu pita pada DNA yang berfungsi sebagai pita cetakan ke dalam mRNA. Proses pencetakan mRNA ini berlangsung dalam nukleus dan mRNA inilah yang akan membawa kode genetik dari DNA. Menurut Mili 2010, langkah-langkah terjadinya transkripsi yaitu: yang pertama, sintesis protein dimulai dengan pembukaan rantai DNA oleh enzim helikase. Yang kedua, menempelnya enzim RNA polimerase pada bagian yang disebut promotor, yaitu titik awal dimulainya peristiwa transkripsi dan sebagai penentu pita DNA yang digunakan sebagai cetakan.
Dan yang ketiga, RNA polimerase akan bergerak sepanjang pita DNA dan memisahkan kedua pita DNA. Kemudian menambahkan nukleotida mRNA. Dan yang keempat, setelah selesai terbentuk unit RNA, pita DNA yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup kembali. Lalu yang kelima, proses demikian akan terjadi sampai enzim RNA polimerase berada di ujung pita DNA atau terminator. Dan yang keenam, setelah itu RNA polimerase terlepas dari DNA dan pita mRNA yang terbentuk dilepas dari DNA. Dan yang terakhir, RNA meninggalkan nukleus dan menuju ribosom. Komponen basa nitrogen pada mRNA sama seperti pita DNA, tetapi basa nitrogen ini diganti oleh urasil, contohnya AGS, TTSA, AAS, SAG, dan SSB. Maka basa nitrogennya yang terbentuk pada pita RNA adalah USB, AAG, UUG, GUS, dan GGS. Molekul mRNA yang terbentuk mempunyai dua ujung yang berbeda, yaitu ujung 5 dan ujung 3. Ujung 5 berperan dalam mencegah perombakan mRNA oleh enzim hidrolitik dan memberikan sinyal pada ribosom agar melekatkan diri pada mRNA. Sedangkan ujung 3 berfungsi untuk menghambat degrasi mRNA dan membantu mempermudah melekatkan ribosom pada mRNA. Nah, di sini ada tahap proses terjadinya transkripsi. Di sini ada DNA, nukleus, dan ribosom. DNA terletak di nukleus, proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Di sini ada promotor, lalu ada terminator. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Lalu di sini ada promoter RNA polimerase. Ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Lalu ada terminator. Selanjutnya RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Nah, yang terakhir ini ada terminator. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi ini adalah proses akhir dari transkripsi. Ini studi pustaka yang saya pakai dari Irnentias Istiadie 2016, biologi untuk SMA atau MA, kelas 11, kurikulum 2013, yang disempurnakan edisi revisi Erlangga Jakarta. Dan yang satunya yaitu Milie 2010, biokimia dasar, penerbit Rekayasa Sains Bandung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.